Latihan relativitas bagian 1. Kecepatan relatif. Soal 1. Dua muatan A dan B bergerak, ya, seperti pada gambar, saling mendekat. A punya kelajuan 0,5 C, B punya kelajuan 0,8 C. Tentukan kecepatan relatif muatan A terhadap B, VAB. Solusi 1. Kita lihat muatan A, kita lihat muatan B, kita gunakan rumus kecepatan relatif VAB. VAB adalah VA terhadap pengamat diam VAP ditambah VPB, V pengamat yang diam menurut B. Nah, kita lihat VAP adalah 0,5 C plus, sedangkan VPB itu plus 0,8 C. Kalau kita hitung menurut rumus ini menjadikan ini adalah 1,3 C bagi 1,4. Nah, hasilnya adalah 0,92 C. Soal 2, mobil X dan mobil Y ya bergerak ke arah sumbu X positif keduanya. X 15 meter per second, Y 25 meter per second. Tentukan kecepatan relatif mobil X terhadap Y, Vxy, menurut konsep klasik dan relativitas. Solusi 2A, mobil X dan mobil Y. Kita perhatikan kecepatan relatif mobil X terhadap Y. Fisika klasik, Vxy adalah Vxp, Vx menurut pengamat P yang diam, ditambah Vpy, kecepatan pengamat yang diam menurut pengamat Y. Vxp adalah plus 15, jadi mobil X menurut pengamat yang diam akan gerak ke sumbu X positif 15. Sedangkan menurut mobil Y, pengamat yang diam seolah-olah menjauhi dia, yaitu minus 25. Jadi Vxy adalah minus 10 meter per second. Menurut pengamat di mobil Y, mobil X bergerak 10 meter per second arah X negatif. Solusi 2B, kita lihat dengan kecepatan relatif mobil X terhadap mobil Y, kita menggunakan konsep relativitas. Vxy adalah Vxp ditambah Vpy dibagi 1 plus Vxp kali Vpy bagi sek pangkat 2. Vxp adalah plus 15, Vpy adalah minus 25, dibagi 1 plus 15 kali minus 25 dibagi C pangkat 2. Kita tahu nilai dari C 300 juta meter per second. Kalau dipangkatkan 2 nilainya akan besar sekali, karena itu suku itu akan menjadi 0. Maka Vxy sama dengan min 10 dibagi 1 plus 0, yaitu min 10 meter per second. Kesimpulannya, untuk kecepatan rendah, ya, kecepatan relatif, konsep relativitas ini sepertinya tidak ada efeknya, tetapi berlaku konsep fisika klasik. Latihan relativitas 2, kontraksi panjang. Soal 1, kereta super mempunyai panjang saat diam 15 meter. Bergerak dengan kelajuan 0,8 C, hitung panjang kereta saat bergerak. Solusi 1. Panjang kereta saat bergerak 0,8 C berapa? Saat diam 15 meter. Kita gunakan rumus kontraksi panjang. LT sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali L0. L0 panjang awalnya 15 meter. Kita hitung, kita dapatkan LT sama dengan 9 meter. Maka pada saat bergerak 0,8 C, panjangnya teramati 9 meter. Soal 2, pesawat luar angkasa mempunyai panjang awal L0, bergerak dengan kelajuan V. Jika kelajuan V mendekati kecepatan cahaya, sketsalah fungsi panjang akhir LT terhadap nilai kelajuan V. Solusi 2, grafik LT terhadap V. Kita gunakan rumus kontraksi panjang. LT sama dengan akar 1 min V kuadrat C kuadrat kali LO.
Saat V bernilai 0, LT akan bernilai L0. Saat V bernilai C, yaitu V mendekati kecepatan cahaya yang bernilai C maksimum ya, maka LT akan bernilai 0. Dengan grafik seperti ini kita akan tahu bahwa grafiknya adalah akar 1 min V kuadrat C kuadrat kali L0. Latihan relativitas 3, dilatasi waktu. Soal 1. Seorang ilmuwan mencoba kapsul waktu. Saat ilmuwan mulai masuk ke kapsul, jam lab menunjukkan 9.00. Kapsul bergerak dengan kelajuan 0,8 C jika ilmuwan berada 1 jam di kapsul yang bergerak. Saat ia keluar dari kapsul, pukul berapakah jam yang ada di lab? Solusi 1. Pukul 9, ilmuwan masuk ke kapsul. Waktu menurut ilmuwan. Jam 9.00 tepat, ilmuwan masuk ke kapsul. Ilmuwan ada di kapsul 1 jam. Jam 10.00, ilmuwan tepat keluar di kapsul. Kita menggunakan rumus dilatasi waktu. Rumus dilatasi waktu kita rumuskan seperti ini. Waktu diam sama dengan waktu yang bergerak ya, dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sekarang waktu yang diam kita dapatkan berapa waktu bergeraknya. Menurut ilmuwan yang bergerak adalah 1 jam. Jadi 1 dibagi akar 1 min 0,8 C pangkat 2 per C kuadrat. Nah, kita dapatkan waktunya adalah 5/3 jam atau 100 menit. 1 jam 40 menit. Maka waktu di lab, begitu ilmuwan ini keluar, dia bukan melihat tepat jam 10, tapi ia melihat 10.40. Jadi lab mempunyai waktu yang berbeda karena di lab ini pengamat yang diam. Latihan relativitas 4, energi relativistik. Soal 1. Sebuah partikel mempunyai massa 4 kali 10 pangkat minus 20 kg. Bergerak dengan kecepatan 0,6 C, tentukan nilai dari A. Energi diam, B. Energi total, C. Energi kinetik. Solusi 1. Dengan menggunakan rumus energi diam, kita dapatkan N0 sama dengan M0 C pangkat 2, masanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 20, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, kita pangkatkan 2, maka kita akan dapatkan 3,6 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian energi total, dengan menggunakan rumus energi total adalah M0 C pangkat 2 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita akan dapatkan energi total adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi total minus energi diam. 4,5 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 3,6 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 4 Joule. Soal 2. Tentukan kecepatan elektron agar energi kinetik bernilai setengah kali dari energi diamnya. Solusi 2. Tentukan kecepatan elektron agar energi kinetik bernilai setengah energi diamnya. EK adalah gamma min 1 dikali M0 C kuadrat. EK adalah setengah M0 C kuadrat. Kita substitusi ke EK. Maka M0 C kuadrat dengan M0 C kuadrat sukunya sama di ruas kiri dan ruas kanan. Kita akan dapatkan gamma nilainya 3/2. Gamma ini adalah faktor Lorentz. 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas, kita akan dapatkan, nah, V-nya hasilnya adalah 1/3 akar 5 C. Soal 3, momentum relativistik dirumuskan dengan P sama dengan M0 dikali V dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat.
Sebuah elektron bermasa 9 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan kelajuan 0,8 C. Hitunglah momentum relativistiknya. Solusi 3. Kita menghitung momentum relativistiknya. Menggunakan rumus momentum relativistik, kita akan menggunakan massa 9 dikali 10 pangkat min 31. Jangan lupa kecepatannya adalah 0,8 C, yaitu 0,8 dikali 3 kali 10 pangkat 8, kecepatan cahaya, C. Dibagi 1 min 0,8 C pangkat 2 bagi C pangkat 2. Kita akan mendapatkan momentumnya sebesar 3,6 kali 10 pangkat minus 22 kg meter per second.